Oke. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita yang sebelumnya? Bagaimana cara nge-load image, nge-transform image, kemudian dalam bentuk kelasnya. Denis sama Hisham gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister mau coba lihat ya, yang punya Denis. Mister, maaf, saya ada, Mister. Oh, ada Hisham. Oke, silakan dulu. Gimana Hisham? Kalau saya di bagian gambaran saya udah nyoba kok nggak bisa ya. Oke, coba Pas nge-running. Pas di running ya? Coba share Iya. screen dulu. Sebentar. Oke. Kita akan lihat. Untuk Danish, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, coba dibuka juga course-nya. Langsung masuk ke bagian platform algoritmiknya ya teman-teman ya. Di ininya, di Visual Studio Code-nya. Langsung masuk aja, dicek di bagian modul 6 lesson 2. Apakah sudah kebuka atau belum. Jadi nanti kita akan bekerja di sini ya teman-teman ya. Kita back dulu. Oke. Nah, Mister akan coba share screen dulu dengan yang algoritmikanya. Jadi nanti kita akan langsung masuk ke sini, ke bagian course-nya algoritmika yang ada di Visual Studio Code. Bukan di platform lagi ya teman-teman ya. Kita akan mengerjakan semuanya di sini. Untuk pertemuan 3 minggu ke depan, kita akan kerjakan di sini semuanya. Di nomor 3. Di nomor 3 di lesson 2. Nanti di pertemuan berikutnya, meskipun ada di lesson 3 dan lesson 4 seperti ini, ada teorinya, tapi nanti pengerjaannya kita masih tetap di poin nomor 3 di lesson 2. Kita melanjutkan. Oke, gimana Isyam? Udah siap? Oke, itu dia. Mister izin untuk highlight supaya terlihat semuanya. Oke, gimana nih? Problemnya apa nih? Coba di running. Yang nggak muncul apanya? Image-nya atau apanya nih? Atau semuanya? Coba di running dulu. Semuanya, Mister. Bentar ya. Runningnya di pojok kanan atas yang ada gambar segitiganya. Di atas. Ketemu belum? Nah, warna hijau. Oke. Oh ya, Hisham share screen-nya kalau bisa entire screen supaya Mister nanti bisa ngelihat ada pop-up window-nya nggak? Oh, bentar. Ini ada golden open background.jpg. Jadi, yang teman-teman masukkan di sini kemarin itu masih code-nya. Tapi asetnya jangan lupa dimasukkan juga. Kemarin Mister udah bagi file untuk image-nya. Denis dan Hisham udah download semua belum? Di WA, di grup kita. Sudah ya? Nah, kalau udah dimasukin dulu nih Hisham ke sini. Jadi di bagian mengenal Pygame ini di bawahnya nanti kita import dulu seluruh image-nya. Masih ingat caranya masukkan ke dalam Visual Studio Code-nya? Masih ingat nggak? Mana yo? Lewat game sprite? Lewat game sprite. Ya, maksudnya ini dulu. Masukkan asetnya dulu, Denis. Jadi ini kan belum ada asetnya nih, Denis. Kita masih ngeliat kode.py doang nih. Tapi belum ada background JPG-nya, belum ada moon JPG-nya, belum ada star PNG-nya. Cara masukin ke sininya gimana? Saya ada cara untuk upload. Iya, ada. Saya ada cara untuk upload kan? Iya, di-upload di sini, di ininya, di mana itu di Visual Studio Code-nya. Coba buka dulu deh semuanya deh, biar Mister lihat apakah sudah masuk semua ke dalam Visual Studio Code-nya belum nih? Sudah. Sudah, coba di share screen semuanya. Oh, ada Abel dan Juno. Halo Juno, Abel. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, Mister kembali ke share screen Mister ya. Jadi di sini nanti teman-teman harusnya di poin pertama, di lesson 1 ya, di poin yang kedua, kalau teman-teman klik dan teman-teman udah menyesuaikan code-nya, itu di sebelah pojok kiri di bagian explorernya, itu nanti harusnya sudah di-upload. Nah, ini dia. Ada moon, ada star. Ada satu lagi
yang background.jpg yang kemarin Mister kasih di WA. Coba Mister cek dulu satu ya. Bentar, Denis gimana Denis? Nah, Denis, bentar, ini yang level 2 Denis, yang level 1 dulu, lesson 1 dulu. Lesson 2-nya nanti dulu, lesson 1 dulu Mister mau cek. Back ke course-nya dulu Denis. Yang lesson 1 nomor 2 ya, kalau nggak salah. Nah, betul. Nah, ini udah ada masuk ya. Ada Moon. Sebentar, ini punya Mister. Nah, yang lainnya coba buka ya. Juno, Abel, Hisham. Coba buka di lesson 1 dulu. Lesson 1 di nomor 2. Kita mau coba nge-review dulu deh. Mulai dari cara upload untuk gambarnya ke dalam VS Code-nya tuh seperti apa, kemudian cara pembacaan code yang udah kita buat seperti apa, dan sebagainya. Mister mau coba review dulu. Coba di share screen semuanya di Visual Studio Code-nya. Di awal-awal harusnya punyanya teman-teman itu kondisinya itu tidak ada ini. Tidak ada moon.png, star.png. Jadi seperti ini hilang. Mister hapus saja lah ya biar sama mirip. Nah, kalau ini punyanya Mister sih. Kita hapus saja ya. Oke. Nah, harusnya cuma ada satu kayak gini nih. Isinya kosong. Nah, kalau teman-teman udah isi code-nya dengan yang kemarin Mister contohkan, nah itu kira-kira bentuknya seperti ini. Ada di grup juga, Mister udah bagi grupnya. Apa kok bagi grupnya? Bagi file code-nya. Silakan teman-teman copy. Kalau misalnya ketinggalan, di paste aja di sini semuanya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti ini perlu juga yang namanya aset. Nah, ini ada background.jpg. Ntar Mister gedein dulu. Background JPG, Moon PNG, Star PNG. Nah, ini semuanya udah Mister bagi di grup. Coba Mister lihat dulu. Oke, Juno coba Mister cek. Oke, Juno. Ini punya Juno ya. Nah, ya, udah benar. Ada backgroundnya, ada moonnya, ada starnya. Jadi semuanya harus seperti ini ya. Mister coba highlight dulu ya Juno. Oke. Jadi silakan teman-teman lihat. Ini yang sudah dikerjakan oleh Juno, Hisham, Dennis, dan Abel. Jadi semua asetnya itu dimasukkan dulu ke sini, diupload dulu ke IDE-nya atau Visual Studio Code-nya. Ada background.jpg, ada moon.png, sama star.png. Semuanya dimasukin. Kalau pertama-tama itu memang bentuknya kayak yang punya Mister ini nih, cuman ada code doang, code.py gitu aja. Nah, semuanya kita masukkan. Kemarin kan Mister udah ini ya, udah bagi untuk filenya. Nah, itu silakan di-download kemudian dimasukin. Coba yang punya Abel. Nah, punya Abel nih belum dimasukin nih asetnya. Nanti coba dimasukin. Masih ingat belum cara masih ingat apa enggak cara memasukkan ke asetnya ke dalam ininya, ke dalam IDE-nya? Enggak. Apakah ada tombol atau apa? Lewat tombol bisa, lewat menu bisa, lewat file, atau lewat drag and drop bisa, lewat klik kanan bisa. Mister contohkan ya, sekali lagi ya. Kita coba. Drag and drop bisa. Mana coba? Drag and drop. Drag and drop boleh. Tapi pastikan ditempatkan yang di bawahnya kode.py ya. Di drag and drop di bawahnya pas. Jangan di atasnya. Nanti kalau di atasnya masuknya ke dalam temporary. Yo, coba semuanya. Yang Juno sudah oke. Abel gimana Abel? Clear? Wih, mantap. Udah masuk ya punya Abel ya. Background, moon, dan starnya udah masuk. Terus yang Hisham gimana? Coba Juno, sorry. Ya benar, Juno sama Abel ya. Coba di running. Sudah muncul ininya belum? Muncul layarnya kalau kita udah berhasil meload image background, moon sama starnya. Coba di running. Yang punya Juno juga coba di running. Nah, no module name Pygame. Nih, belum terinstall jangan-jangan Pygame-nya ya. Oke, coba nanti kita cek ya satu persatu nih.
Oke, punya Abel udah muncul ya. Nice. Mantap. Oke, silakan di close boleh, Abel. Terus untuk yang Juno. Juno di sini tidak terdeteksi pygame-nya. Coba Juno ketik PIP spasi LIST di terminalnya. PIP list. Oke. Yang Hisham dan Dennis ditunggu ya. Mister mau coba cek. Coba cari pygame Juno. Ada nggak pygame di situ? Di bagian bawah sini coba di scroll ke atas. Ada nggak pygame? Oh, sebentar. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja ke bawah lagi dikit-dikit. Lagi. Oke, stop. Pygame bukan. Pygame mana pygame? Oke, belum ada pygame-nya. Oke, nggak apa. Nah, sekarang di sini di Juno ini nanti coba di terminalnya ketikkan pip install pygame. Jadi kita install dulu pygame-nya. Yang punya Juno ya. Kalau teman-teman yang lain juga tak terdefinisi di bagian pygame-nya, silakan diketik pip install pygame. Nanti dia akan melakukan instalasi di environment kita supaya nanti bisa kita gunakan untuk ini ya. Code kita. Gimana maaf Mister caranya masukin? Masukin apa nih? Oh, masukin asetnya. Iya gambarnya. Oke, sebentar. Cara memasukkan asetnya, Mister ini lagi share screen punya siapa nih? Oh, punya Mister. Oke. Cara masukin asetnya ada beberapa cara. Pakai drag and drop boleh. Nah, kalau drag and drop, pastikan dulu tempatnya di mana nih. Nah, sekarang Mister mau ambil filenya di sini. Mister, Hah? saya backgroundnya di atas kode P, itu ke apa? Coba Dennis di share screen dulu. Mister belum terlihat. Ya, sebentar. Nah, Mister coba ganti ininya dulu ke entire screen. Supaya Mister bisa ganti-gantinya mudah. Oke, sip. Oh, udah aman ini betul, nggak apa-apa. Backgroundnya di atasnya kode.py juga nggak ada masalah. Yang penting di bawahnya mengenal pygame itu ya, harus di bawah itu. Kalau di luar itu, dia nggak terdeteksi nanti si itunya, si asetnya. Karena coba di running punya Dennis berhasil nggak? Kalau di running pakai tombol hijau di atas, play. Ada notifikasi error enggak? Oke, ini harusnya udah berhasil sih. Udah berhasil, Dennis? Di sini udah ada terminalnya lib png warning ICCP non incorrect sRGB profile karena kita menggunakan pixel yang sangat besar. Dan ini kondisinya masih pakai JPG. Udah muncul ya gambarnya? Ada. Ada ya? Ada window lagi, Heeh. ada tab lagi, katanya game saya, Heeh. ada bulan, ada bintang, ada backgroundnya. Ya, oke. Dah, mantap. Sip. Berarti nggak ada masalah ya. Sekarang yang Juno nih. Oke, sebelum masuk ke Juno, Mister mau coba tunjukkan dulu yang ke ini ya, ke Hisham. Bagaimana cara untuk mengimport. Hisham pergi ke file explorernya. Terserah di mana Hisham menyimpan gambarnya. Ini kebetulan Mister menyimpan gambarnya di sini. Di apa di data panjang banget ini ya. Mister tarik yang Mister butuhkan. Misalnya tadi moon ya, ini. Mister tarik. Drag, kemudian taruh ke bagian ininya, kemudian geser ke sini. Nah, pastikan di sini di warna abu-abu ini ya, kemudian dilepas. Set. Nah, dia udah masuk. Kalau udah muncul di sini list itemnya, berarti dia udah masuk ke dalam project kita. Project kita tuh batasannya di sini ya, teman-teman ya. Ini dia. Mengenal pygame. Jangan di-upload di sini, maksud Mister. Jangan ditaruh di sini, di drag and drop di atas ini. Kalau di atas ini bukan punyanya project kita. Ini temporary code kita. Oke, jadi pastikan ada di dalam project ini. Jadi kalau tandanya dia benar, ketika dia diklik, maka dia akan di-minimize. Nah, kalau dia diklik lagi, di-expand. Nanti dia akan muncul item moon-nya. Hisham gimana? Clear caranya? Drag and drop aja. Lagi ya contoh. Misalnya yang star. Ya udah Mister bisa alhamdulillah. Masih. Bisa ya? Oke, mantap. Sekarang Mister masukkan dulu ya, punya Mister belum komplit nih. Oke, dah. Terus satu lagi yang Mister background kemarin mana ya? Ada pakai yang ini aja deh.
Nanti kita akan coba gunakan yang ini ya di background kita. Oke, nah ini dia. Jadi nanti ini kita bisa pakai ketika udah masuk semuanya, pastikan mana tadi kode kita. Lah ini dia kodenya. Pastikan semuanya sama ya. Kalau ini kebetulan Mister pakai JPEG. Kalau teman-teman download yang di WA itu JPG. Beda ya. Ini ekstensinya beda. Nah, sekarang kalau Mister ini running, kita coba Mister udah sesuaikan ya dengan ekstensinya. Yang gambar gunung Mister nggak ketemu. Mister pakai gambar yang lain dulu buat demonstrasi aja. Nah, ini dia. Jadi udah kelihatan ya ini backgroundnya, ada gambar moon, ada gambar bintang. Nah, untuk yang aset baru ini, nanti Mister akan coba ini ya, share juga di WA-nya. Oh, ini udah ada Mister share sih. Oh ya, Mister udah share yang aset baru ya, yang Earth, Barrier H, Barrier V, Background, sama Astronaut. Nanti silahkan di-download. Nanti kita masukkan ke dalam yang lesson 2, jangan yang lesson 1. Lesson 2. Nah, sebelum masuk ke lesson 2, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cara uploadnya semuanya udah bisa? Tadi Abel udah oke, Dennis udah oke. Juno gimana bentar? Juno tadi masih install Pygame. Oh, Pygame-nya nggak support ya. Oke, ini Juno pakai yang 377. Oke, start. Mister ambilin dulu yang ada di punya Mister versinya. Tip list. Oke, Pygame-nya yang kita pakai untuk Python 37 itu yang versi mana Pygame? Oh, ini 196 ya. Versi 196. Mister coba ketikkan di sini di chat. Nanti Juno di copy aja ke terminalnya ya. Pip list, pip list. Pip install Pygame. Oke, silakan di copy, kemudian ketikkan pip install Pygame sama dengan 1.96. Coba Juno copy dulu. Habis itu paste di terminalnya. Yes, coba di enter. Mister pakai sama dengan itu untuk menentukan versinya. Versi yang kompatibel dengan yang punya Juno dan teman-teman ini 3.7.7. Ini 32 bit. Oh, wait, ini kok access denial. Using file, user option, or check permission. Oke, ditambahkan strip user. Begini, Mister ketikkan lagi. Ini sepertinya ada isu security ya di Juno ya. Nah, Mister kecilin dulu. Ini kenapa Mister besar banget? Reset. Oke. Sama seperti tadi, tapi di belakangnya dikasih tambahan strip user. Kayak gini. Coba di copy lagi. Apakah sudah bisa apa belum? Semoga sudah bisa. Mister cek lagi yang punya Juno. Masih nggak bisa. Akses denial. Could not install due to environment error, win error. Oh, ya. Sebentar, ini punya Juno. Coba gini Juno. Run as admin. Tahu caranya nggak? Run as admin. Jadi gini, kalau Juno pergi ke Visual Studio Code-nya ini, klik kanan dulu. Pilih Run as Administrator. Jadi di close dulu yang punya Juno, nanti dia akan ngebuka ulang lagi. Di close dulu, jadi kayak punya Mister ini ya. Mister close dulu. Mister close. Kemudian ulang lagi, klik kanan Run as Administrator untuk VS Code-nya. Klik kanan Run as Admin. Dicoba supaya nanti semoga bisa nginstall karena dia butuh elevasi katanya. Kalau dari pesan errornya ya, semoga bisa kita solve.
Oke, bagi teman-teman yang sudah selesai clear semuanya, silakan teman-teman masuk ke yang lesson 2 saja. Kemudian upload seluruh aset yang dibutuhkan, yang ada di WA diupload dulu semuanya. Untuk Juno, coba di running lagi Pygame-nya. Pip list, bukan pip list, pip install. Pip install Juno, pip install Pygame 196. Pip install Pygame sama dengannya 2 kali, 1.9.6. Oke, sedang mencoba menginstal, semoga berhasil. Oke, coba dicek pip list apakah sudah muncul Pygame 196-nya. Coba dicek. Oke, mantap. Sekarang coba di running lagi Juno. Semoga bisa nih. Karena modulnya udah kedeteksi ada. Coba di running di tombol, diklik dulu di tempat code-nya. Di code-nya diklik dulu. Di tulisan code-nya. Oke, kemudian dipencet tombol hijaunya. Background-nya belum dimasukin atau udah? Background ini kepencet nih kayaknya ya. Ada angka 11-nya nih. Background, hati-hati. Harus sama persis. Tidak boleh beda. Oke, sekarang coba di running lagi. Semoga ada bisa. Oke, ada incorrect sRGB. Oke, seharusnya ini udah kebuka nih. Karena ini udah membaca file image kita. Udah kebuka belum, Juno? Udah aman? Adakah muncul jendela baru? Oh, udah ada tampilan. Ada, sip. Iya, nggak apa-apa. Tadi Mister ngeliat di terminalnya aja. Yang penting di terminalnya sih udah muncul pembacaan file image. Harusnya itu kalau udah baca kayak gitu, dia udah munculin jendela baru lagi. Oke, good. Sekarang kita coba ini ya, masuk ke bagian lesson 2-nya. Nah, yang tadi Mister sampaikan ada di dalam WA kita, di WA group. Mana WA group? Ini dia. Nah, ini dia ya. Jadi ini silakan di-download mulai dari Earth, Barrier H, Barrier V, Barrier V aja, background JPEG. Ini nanti yang bentuknya kayak punya Mister. Apa tuh? Luar angkasa. Astronaut.png. Di-download semuanya, kemudian apa nih? Di-upload ya, di-upload ke ininya, ke Visual Studio Code-nya. Wih, punya Mister kenapa close? Oke, ulang lagi dari awal. Mister sign in as a teacher. Wait, look, mana ini? Oke, kita ke yang nomor 6. Nah, di nomor 3 ini, di lesson 2, silakan upload dulu semuanya. Semua image kita yang aset tadi Mister kasih, di-upload dulu semuanya di sini. Supaya nanti kita bisa langsung pakai. Nah, di sini Mister kebetulan udah langsung upload semuanya ya. Udah terupload karena kemarin udah sempat Mister kerjakan. Ini yang backgroundnya. Kemudian ini barrier H-nya, barrier V-nya. Kemudian ada Earth, Moon, Star, jangan lupa yang kemarin itu kita pakai lagi sama Astronaut. Pastikan semuanya sudah diupload ya. Oke, coba Mister cek. Semuanya udah bisa ngupload semuanya? Ngupload aset-asetnya semua? Maaf Mister, upload kemana? Upload ke yang lesson 2 di nomor 3. Yang mana tadi ya? Yang ini. Yang di Visual Studio Code-nya, kita pergi ke yang di bagian lesson 2-nya. Ini lesson 2, yang nomor 3 ini, Syam. VSC permainan labirin. Oke, baik Mister. Terima kasih. Sama-sama. Di-upload dulu semua. Nah, setelah itu nanti kita akan coba pelajari dulu satu persatu. Mulai
mulai dari alurnya ya, supaya teman-teman kebayang nih, nanti kita mau buat apa sebenarnya. Nanti Mister akan kembali ke PowerPoint-nya lagi. Di-upload dulu ke sebelah kiri ya. Oke, Mister ganti share screen-nya dulu. Ke bagian PowerPoint. Oke, sembari teman-teman mengupload, Mister akan coba jelaskan dan mereview sedikit apa yang udah kita buat kemarin. Jadi di sini nanti kita akan coba untuk membuat suatu permainan sederhana, permainan labirin istilahnya di sini. Jadi nanti akan ada karakter utama yang nanti akan menghindari musuh, kemudian sampailah ke bagian titik akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mencapai titik akhir itu nanti akan ada batas. Nah, barrier H sama barrier V nanti akan kita gunakan untuk sebagai pembatasnya. Jadi kalau player itu menyentuh pembatasnya, game over. Sesederhana itu. Kemudian nanti kalau menyentuh si musuhnya, game over juga. Tapi kalau sudah berhasil menyentuh garis atau titik finishnya, gambar finishnya, maka dia dibuat menang, you win gitu, atau membuat gambar lain juga boleh. Nah, jadi nanti teman-teman membuat hal-hal yang seperti ini nanti gambarannya. Gambaran sederhana kayak mungkin kalau zaman dulu itu game Pac-Man. Game Pac-Man. Kan ada bariernya ya, ada ininya, ada arah-arahnya gitu, ada dindingnya yang nggak bisa ditembus. Nah, ini sama juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan coba buat sesederhana mungkin sehingga nanti teman-teman kebayang dulu. Jadi mulai dari awal. Jadi kita mulai dari awal sederhana dulu, nanti lama-lama jadi semakin kompleks. Perjalanannya teman-teman bisa mengikuti. Nah, gambarnya kayak gini. Jadi ada pembatas tuh yang garis putih ini. Kayak apa ini? Ya kayak dinding gitu. Nah, kemudian dia nggak bisa melewati si dindingnya. Nanti akan melewati si musuh, musuhnya bisa ditembak juga, hilang. Nah, nanti kalau udah sampai ke titik akhir, nah ini ada animasi gambar lain, memunculkan gambar cool. Atau mungkin teman-teman ada memunculkan tulisan win juga boleh. Nah, secara umum nanti bentuknya seperti ini, tapi kalau teman-teman punya aset yang lain, silakan dipakai, nggak apa-apa. Yang jadi player misalnya bukan astronot, Mister, yang lain, silakan. Nah, tapi nanti Mister akan coba gunakan yang Mister sudah setup semuanya ke teman-teman juga, nanti supaya teman-teman bisa mengikuti dengan mudah kalau masih belum ada asetnya. Tapi kalau udah ada asetnya, silakan dipakai juga nggak apa-apa. Nah, ini tahapannya. Tahapannya nanti kita akan mulai dari bagaimana ini konsepnya, bagaimana nanti fungsionalitasnya, tampilannya, dan sebagainya. Nah, ini topik yang bisa dipakai bebas sebenarnya, nggak hanya ada di sini. Tadi yang bisa sampaikan di awal. Jadi bebas. Kemudian bahan-bahannya bisa teman-teman download di sini, di Flat Icon, kemudian The Noun Project, FreePik, Pixabay, atau di Google, dan sebagainya boleh. Tapi pastikan kondisinya adalah PNG ya. Jangan ada latar belakang di belakangnya. Jangan ada latar belakang di bagian belakangnya, di bagian backgroundnya. Jadi formatnya PNG. Kecuali kalau mau dijadiin latar ya, latar belakang si gamenya kayak Mister tadi kan ada yang formatnya JPEG. Yang gambar apa itu namanya, gambar luar angkasa. Nah, itu boleh, silahkan, karena itu nggak akan mempengaruhi permainannya nanti. Karena kalau ada latar belakangnya atau ada backgroundnya nanti dia akan terlihat mengganggu. Nah, seperti ini. Misalnya ada latar belakang hitam gini ya. Hati-hati kalau mau mencari gamenya. Nah, di sini kita akan coba masuk ke dalam perencanaan dulu. Jadi perencanaannya nanti dimulai dari ini. Ada presentasinya, ada UI-nya, istilahnya ada fungsionalitasnya. Kita gunakan event, kita gunakan loop, dan sebagainya untuk menggerakkan animasinya si game itu sendiri. Nah, nanti kita akan coba kerjakan ini satu persatu, mulai dari yang paling sederhana, sampai nanti meningkat semuanya akan terjadi dalam satu bentuk game seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada pembagiannya kan ya, ada objek kelasnya player, enemy, ada peluru, ada dinding, ada bagian akhirnya, atau sprite yang menjadi tujuannya, dan sebagainya. Nah, teman-teman kalau mau nambah, silahkan, bebas, nggak ada masalah. Nah, jadi udah kita list di sini, nanti harapannya teman-teman bisa membuat semuanya menjadi interaktif. Nah, sekarang kita buat perencanaannya dulu.
Nah, di perencananya ini silakan teman-teman masuk ke dalam sini ya, ke platformnya lagi. Silakan di back, kalau udah memasukkan asetnya silakan back, kemudian pilih yang nomor 4, permainan labirin. Silakan pilih yang nomor 4 dulu. Nanti munculnya seperti ini. Oh, bentar, Mister belum share screen-nya. Nah, betul. Nanti munculnya akan ada gambar elemen, new elemen dan sebagainya seperti itu ya. Mana punya Mister? Ya. Permainan labirin. Nah, nanti ini silakan diisi. Diisi dengan apa? Nah, ini Mister udah ada di, kita bisa ambil yang ada di presentasinya, ada yang di PowerPoint-nya. Oke, Mister zoom dulu sebentar. Oke, dikit lagi. Sip. Nah, sekarang Mister ganti view-nya ke bagian PowerPoint. Hap. Ini dia. Nah, silakan diketikkan dulu. Kita punya nama maze game, misalnya namanya adalah maze game, kemudian ada design, ada functionality-nya, kemudian di sini ada game window dan seterusnya. Silakan dibuat seperti ini dulu semuanya. Sembari Mister mau coba cek, lihat. Masih ingat kan ya cara menggunakan elemen di situ? Ini gimana, Mister? Sebentar, yang mana nih? Isyam. Ini, nah ini nih yang Mister tadi sampaikan. Jangan di atasnya sini Hisham, tapi di bawahnya tulisan VSC permainan labirin. Jadi astronot PNG ini nih bukan di atasnya, tapi di bawahnya. Coba digeser, di drag aja. Astronot digeser ke bawah. Set, gitu, di drag and drop. Diklik, di drag. Bisa? Nah, lanjut lagi yang lain, yang gambar image-nya. Nah, oke, good, Hisham, seperti itu. Astronot, background, Mister, Mister. sebentar. Ini background.jpeg-nya kenapa ada JPG lagi nih? Coba diklik dulu. Yang di bagian ekstensi terakhirnya dihapus saja, Hisham. Di rename, bagian terakhirnya, yang JPG-nya dihapus. JPG titiknya dihapus. Oke, sip. JPEG. Ya sudah, boleh. JPG boleh, JPEG boleh. Masih bisa kebaca. Nanti kita bisa lihat cek. Udah ya, astronot, background, barrier. Yang ini gambar bintang sama gambar bulannya di-download lagi ya. Dimasukin lagi ke sini. Nanti akan dijadikan salah satu enemy kita. Teman-teman yang belum membuat mendownload bintang sama bulannya, belum memasukkan bintang sama bulannya, silakan di-download lagi di grup, kemudian dimasukin lagi. Udah, Mister. Mister. Udah ya? Oke, mantap. Sekarang Hisham masuk ke yang nomor 4 dulu, Hisham. Kita buat perencanaan dulu. Nah, sembari teman-teman membuat perencanaan, Mister mau jelaskan lagi konsep dan alurnya. Jadi kita akan buat suatu game, terserah namanya apa, boleh maze game, boleh game saya dan sebagainya. Kalau di sini dicontohkannya maze game. Di game ini nanti kita akan buat dua hal utama. Yang pertama adalah desainnya, interaksinya, UI-nya, tampilannya, itu desain. Dan kedua adalah fungsionalitasnya. Terkait dengan interaksinya, animasinya, pergerakannya, itu semuanya adalah functionality atau fungsionalitasinya. Nah, untuk yang di bagian pertama terkait dengan desainnya, itu nanti kita akan tentukan mengenai bentuk window-nya, mulai dari ukuran, kemudian background-nya seperti apa. Kalau ada sound, kita bisa tambahkan sound dan sebagainya. Kemudian ada sprite-nya. Sprite itu masih ingat ya kemarin? Gambar yang kita tampilkan di dalam Pygame, itu kita nyebutnya biasanya sprite. Sprite itu bisa macam-macam bentuknya, bisa kayak tadi ya contohnya astronot. Kemudian ada bentuk barrier atau
pembatas atau apa tadi bulan, bintang itu semua gambar yang muncul di situ yang di render di dalam Pygame itu namanya sprite. Nah, di sprite ini nanti terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama otomatis playernya ya yang kita gerakkan nanti. Kalau di sini nanti kita rencananya mau buat yang astronotnya sebagai player. Tapi kalau teman-teman punya player yang lain, sekali lagi boleh dipakai bebas. Gambar itu bisa dipakai dimanapun. Tapi pastikan PNG ya. Jangan dibuat JPG kecuali kalau itu mau dijadiin background image boleh nggak apa-apa karena dia nggak akan ada pergerakan di situ. Dia cenderung statis. Kemudian ada satu lagi yang wall, pembatasnya. Yang tadi di PowerPoint-nya semacam Pac-Man-nya itu nggak bisa dia masuk atau apa melewati si pembatasnya. Jadi harus muter dulu. Jadi secara umum seperti itu. Sprite-nya itu ada beberapa macam. Ada player, ada enemy, ada enemy-nya nanti kita kan rencana ada 2 ya. Kalau mau ditambah lagi boleh Mister? Boleh, silakan nggak apa-apa. Nah, itu untuk yang tampilan. Nah, untuk yang kedua terkait dengan fungsionalitas atau functionality-nya, interaksinya, event-nya, itu yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita merepetisi loop game-nya. Kemarin kita udah gunakan while loop ya, while loop untuk membuat permainan itu looping tanpa henti. Dan di dalam loop-nya jangan lupa dikasih frame rate dan nanti kita akan batasi dengan menggunakan for untuk perulangan ya, perulangan untuk meriksa apakah ada terjadi tombol quit atau tidak dengan menggunakan fungsi event.get. Itu nanti kita akan pakai itu. Jadi biar si gamenya nggak looping tanpa henti dan sistemnya nggak unlimited. Dia ada jedanya meskipun sepersekian detik. Jadi kita masih bisa berinteraksi dengan si gamenya. Baik itu untuk nge-close, untuk geser windownya, menggerakkan si playernya dan sebagainya. Itu frame rate. Berhubungan dengan frame rate nanti. Nah, frame rate itu adalah perulangan nanti pada saat kita menentukan FPS-nya. Itu jangan lupa juga, karena itu juga akan menentukan bagaimana kecepatan si sistem untuk menampilkan frame-nya seberapa banyak per detik. Kemudian ada pergerakannya nanti yang akan kita pelajari dengan menggunakan event. Kemudian ada yang terakhir collision. Collision itu semacam sentuhan. Kalau yang kemarin kita sudah belajar yang cukup sederhana adalah kita mendeteksi titik koordinat di dalam suatu kotak misalnya. Apakah dia berada di koordinat itu atau enggak dengan menggunakan collide point, ya kan? Nah, nanti di pertemuan berikutnya, entah mungkin di pertemuan kedua atau ketiga, di minggu kedua atau minggu ketiga, itu nanti kita akan belajar mengenai ini. Nah, nanti di minggu ini, di hari ini, di malam ini, kita nggak sampai sini dulu. Kita gunakan yang sederhana dulu. Kita kerjakan yang sederhana dulu. Interface-nya kita gunakan semuanya. Kita selesaikan dulu. Kemudian sama loop utamanya. Nanti kalau sempat kita coba gunakan untuk menggerakkan si sprite-nya. Di sebagian functionality movement of sprite-nya kita akan coba buat si playernya bisa bergerak dengan menggunakan tombol yang ada di keyboard. Maju, atas, kiri, kanan, bawah. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini konsepnya nih. Teman-teman pegang konsepnya. Kalau teman-teman udah megang konsepnya, mau nanti teman-teman mau juga seperti apa? Udah. Udah aman ya? Oke, untuk yang lainnya di bagian perencanaan udah oke? Juno, Dennis, yes. Oke. Abel, Ayla, dan Hisham gimana? Udah? Udah aman semuanya? Abel, Ayla, Dennis. Belum, Mister. Sebentar. Oke. Untuk Ayla dan Abel gimana? Sudah oke? Untuk di bagian apa nih? Mind map-nya silahkan dilengkapi. Nah, nanti di sebelahnya itu adalah hal-hal yang udah kita kerjakan. Sebenarnya dituliskan aja dalam bentuk kalimat. Kalau yang sebelahnya bedanya, kalau yang sekarang kita gunakan mind map, yang di nomor satunya, di nomor duanya, teman-teman ceritakan apa yang sudah teman-teman kerjakan di situ. Pindah gambarnya gimana? Drag and drop nggak bisa? Harusnya bisa ya, coba ya, Mister coba demonstrasikan. Mister masih di PowerPoint. Oke, Mister pindah ke entire screen supaya bisa pindah-pindah dengan enak.
Sudah muncul. Oke, udah. Nah, sekarang ini Mister mau coba drag and drop ya. Dari sini Mister punya gambar, saya satu aja ya, astronot. Mister geser. Dipastikan ini kebuka dulu ya, digeser ke sini, kemudian di drop sini. Taruh di sini. Sebentar. Oh, Mister belum masuk ke ininya. Ke lessonnya. Di lesson berapa tadi? Oh, lesson 3. Lesson 2 nomor 3. Masuk dulu ke lessonnya ya, teman-teman ya. Masuk dulu ke lessonnya. Nah, gini dia. Nanti dia akan muncul semacam expand icon gini. Nah, ini misalnya tadi apa ya yang tadi Mister mau? Oh, astronotnya Mister hapus ya. Misalnya Mister hapus. Kemudian Mister mau coba upload ulang lagi atau memasukkan asetnya ke dalam Visual Studio Code-nya. Mister buka di folder sini. Kemana tadi? Oh, malah hapus. Oke. Iya, tadi Mister hapus. Mister download ulang lagi dari punya kita di astronotnya ini. Save. Mister simpan di folder download ya. Folder download. Kemudian di download sini. Mister sekarang drag and drop. Ini ya, astronot. Drag. Arahkan ke Visual Studio Code-nya. Tunggu dia muncul. Pop-up-nya muncul. Kemudian geser. Kenapa nggak bisa? Oh, sebentar. Apa tadi gara-gara run as admin ya? Sekarang coba Mister masuk lagi VS Code. Mister nggak pakai run as admin, Mister coba dulu. Tadi Mister mencontohkan untuk yang run as administrator ya. Apakah berpengaruh? Tadi Mister bisa upload asetnya soalnya. Ini yang tanpa run as admin ya, Mister ya sekarang. Tadi kan run as adminnya kita pakai untuk instalasi modul. Oke, masuk ke sini. Terus ke mana lagi? Oke. Publishing and distributing, kemudian pilih yang ini. Masa nggak bisa lagi ya? Kita coba cek. Nah, ini tadi Mister mau masukin si ini ya, astronot ya. Di sini nggak ada astronot nih. Mister mau masukin coba. Apa masih tetap nggak bisa? Oh iya. Jadi tadi gara-gara run as admin. Ini kan bisa nih. Tuh, di drag and drop. Nah, ada muncul ya. Yang punya Juno coba di ini ya, di restart ulang lagi. Gimana? Juno udah bisa? Di restart ulang lagi, maksudnya di close dulu, kemudian di aplikasinya jangan di run as admin, run biasa aja. Sudah bisa? Abel, Ayla, sudah oke ininya untuk main mapnya? Hisham gimana? Udah oke? Oke, udah. Mantap, Juno. Sudah, Mister. Sudah ya? Oke. Sekarang kalau udah, sekarang kita coba masuk ke yang nomor 3-nya. Teman-teman back. Nah, sekarang kita coba mulai codingnya ya. Mulai codingnya ke bagian nomor 3-nya. Di nomor 3. Mister back dulu ke sini. Nah, ini ya. VSC permainan labirin. VSC permainan labirin. Nah, ini Mister, karena Mister udah ngerjain, Mister coba buat file baru lagi. Misalnya Mister kasih nama labirin pp. Ekstensinya lupa. Jangan lupa ekstensinya ya, teman-teman ya. Nah, ini yang labirin pp-nya ini Mister tarik ke sini. Mister close. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Bentar, kita close dulu. Nah, sekarang kita lihat di bagian pertama.
Hari pertama kita akan membuat jendela, tetapkan judul, buat loop, buat kelas game sprite, buat dinding, banyak nih, buat kelas pemain dan seterusnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita balik ke bagian PowerPoint dulu. Nah, kalau udah selesai di sini, kita coba slideshow. Oke, perencanaannya udah oke. Nanti kita akan buat ini semuanya, mulai dari presentasinya terkait dengan UI UX-nya dan fungsionalitasnya. Secara umum bentuknya seperti ini nanti yang akan kita pakai. Nah, ini adalah yang perlu kita salin ke dalam code kita. Jadi kita mulai dari bagaimana kita mendapatkan Pygame, import Pygame-nya. Kemudian kita Kemudian kita tentukan display modenya, berapa ukurannya dengan menggunakan display.setMode. Kemudian kita tentukan judulnya sama seperti sebelumnya nih, kita mereview sebelumnya sebenarnya. Teman-teman bisa copy, tempel di sini. Kemudian kita buat variabel untuk menentukan bagaimana loop-nya bekerja. Kalau misalnya dia di quit, maka run-nya jadi false atau game-nya jadi false dan seterusnya. Jangan lupa di dalam while-nya itu nanti ada display update yang nantinya akan merender seluruh tampilan gambar yang ada di dalam game kita atau di dalam program kita. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini nih bagian dasar kita nih, sama seperti yang sebelumnya. Aman ya? Nah, sekarang kita coba implement code-nya. Mister back ke bagian mana tadi code-nya? Code-nya oh ini dia. Ini dia. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan membuat jendela, terapkan judul, latar belakang, buat loop game. Nah, ini belum sampai ke yang nomor buat kelas game sprite-nya ya. Pertama kita buat import dulu from Pygame import all. Kita akan mengimport seluruh modulnya, kemudian di sini selanjutnya kita mau dibuat jendelanya atau window-nya. Ini teman-teman bisa ambil di bagian yang sebelumnya. Kita gunakan fungsi display set mode. Kita kasih variabel window objeknya. Kemudian kita buat perintah atau fungsi display underscore set mode. Kemudian ukurannya berapa kali berapa. Kalau di sini misalnya kita buat defaultnya kayak kemarin 700 kali 500. Selanjutnya kita buat judulnya seperti tadi yang dicontohkan di ini ya, tahapannya di PowerPoint menggunakan fungsi set caption. Misalnya di sini kalau tadi contohnya di perencanaan Maze Game. Setelah itu semuanya udah oke. Sekarang kita buat di bagian loop-nya. Sebelum masuk ke dalam while loop-nya, kita gunakan variabel dulu untuk menentukan bagaimana proses loop-nya akan bekerja. Misalnya di sini tadi kalau di PowerPoint tadi bentuknya run ya untuk variabelnya. Kita buat dulu variabel yang namanya run sama dengan true. Kemudian kita baru buat loop game-nya. While run, ketika run-nya itu bernilai true, apa yang terjadi? Nah, hati-hati di sini. Kita kalau tidak ada eventnya yang akan kita jadikan jeda dalam saat kita pengulangan di sistem, maka sistem akan berjalan tanpa henti dan kecepatannya nggak bisa kita ikutin. Jadi akan not responding nih. Jadi ini sangat penting, event get nih. Sebagai jeda si sistem. Jadi kita buat dulu for a in event dot get. Ini untuk mendapatkan seluruh eventnya. Dan kita ini akan setup supaya pada saat ada tombol close, kita klik, dia akan menjadi tertutup gamenya atau programnya selesai. If a type sama dengannya 2, quit. Maka apa yang terjadi? Run-nya kita set jadi false. Oke. Artinya apa? Run-nya ini menjadi false kan? Sehingga while false, maka body code-nya di sini nggak akan dikerjakan. Dia akan langsung berhenti. Jangan lupa bagian terakhir adalah untuk menampilkan display update-nya seperti yang ada di bawah sini. Nah, ini dia, display update untuk menampilkan seluruh perubahan yang kita lakukan di dalam program.
display update. Nah, ini nanti munculnya masih jendela hitam biasa. Kalau ini kita running, kita masih memunculkan ini ya, membuat jendela, tetapkan judul. Kita masih membuat dua hal sederhana dulu. Kita coba running di sini, di sini. Harusnya yang muncul itu jendela hitam. Nah, itu tadi ya, jendela hitam. Kemudian display, mohon maaf, salah ketik, display. Nah, seperti ini ya, jendela hitam. Judulnya sudah berubah ke maze game. Sampai sini clear? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Ini masih sama seperti yang minggu lalu. Tidak ada perubahan. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang raise hand kah? Ya. Mister mau nanya. Oke, silakan. Sebentar, Mister kursornya hilang nih. Mana ini yang punyanya? Oke, gimana? Oh, kalau punya saya apa namanya itunya tampilannya sebentar doang ya misalnya. Sebentar saya tayangin. Coba. Oh, itu tipu. Itu yang kita di Mister ketik display bukan displat. Tadi Mister juga tipu tuh, nomor 12, baris ke-12. Nah, oke. Coba di running lagi. Itu tadi kenapa kok dia langsung kayak semacam ngebling, itu gara-gara ada error tuh di bagian displaynya. Sehingga dia kayak cuma sebentar gitu. Sekarang harusnya udah enggak nih. Udah aman? Harusnya dia munculnya tuh awet. Sampai kita close. Itu digeser-geser juga udah bisa. Digeser-geser window-nya itu bisa harusnya. Mana udah oke semuanya? Udah bisa ya? Oke, nah. Sip, sama-sama. Nah, sekarang kita lanjutin. Bentar, yang lainnya gimana? Yang punyanya Ayla, Abel, sudah oke? Denish? Juno? Kalau udah oke, coba raise hand. Ini kita masih yang pertama ya, membuat jendela aja. Teman-teman harus pahami dulu bagaimana cara membuat jendela. Kita gunakan tadi ya, set mode untuk membuat ukurannya, caption itu untuk membuat nama gamenya. Cukup itu aja, kita udah buat jendela. Nah, untuk supaya jendelanya itu tetap berada di dalam aplikasinya, tetap jalan, maka kita gunakan while loop. Kalau enggak, ya cuma sebentar. Cuma ngebling gitu aja. Habis itu sudah. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister coba close dulu. Ya. Sebentar, Mister, mouse-nya hilang nih. Coba Mister. Oke, udah muncul lagi sekarang. Entire screen lagi. Loh. Oke, sip. Udah masuk. Sekarang kita kembali ke maze game kita. Kita close dulu ya. Maze game kita. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah itu apa yang perlu di setup lagi adalah kita membuat latar belakangnya dulu. Latar belakang, kemudian ada loop game utamanya udah kita buat. Nah, latar belakangnya yang perlu kita tampilkan. Untuk membuat latar belakang, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengupload atau meload image-nya. Seperti code yang udah kita pelajari terlebih dahulu yang sebelum-sebelumnya. Sebelum jadi kelas ya, ini sebelum jadi kelas dulu. Jadi bagaimana cara ngeloadnya? Di sini teman-teman kalau mereview yang kondisi yang sebelumnya, kita bisa gunakan transform.scale image load dan sebagainya. Image load ini untuk ada yang bertanya? Apa ini? Oke, Hisham. Oke, masuk lagi. Aman Hisham di sana? Koneksi? Aman Mister, tadi tiba-tiba ada notif update. Oh iya, sama. Mister juga muncul. Oke, udah ini ya, di cancel aja nggak apa, di cancel dulu. Nah, sekarang Mister balik lagi.
Udah oke, nggak ada lagi yang ini? Nggak ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister akan terangkan satu persatu. Sekalian mereview juga yang tadi udah kita, yang kemarin udah kita lakukan. Kita akan gunakan image load. Image load ini akan kita gunakan untuk merender si backgroundnya. Jadi misalnya kita buat variabel image, misalnya sama dengan image dot load, kemudian path-nya. Path-nya itu apa? Yang ada di sini. Explorernya. Klik kanan aja di bagian ini ya. Background JPG, Mister. Terserah teman-teman mau pakai yang ada JPG atau JPEG, itu nggak ada masalah. Harusnya masih bisa muncul. Klik kanan, pilih yang copy relative path. Ini adalah path-nya. Jangan yang absolut ya, yang relative path. Klik, kemudian ini di close. Kembali ke code-nya, kita masukkan di sini. Jangan lupa dikasih tanda kutip 2. Nah, ini nanti sudah mendapatkan instance berupa si background JPEG-nya. Udah muncul belum, Mister? Belum. Karena kita masih belum memunculkan apapun. Kita hanya menginisiasi image-nya. Nah, sekarang ini bagaimana cara memunculkan image-nya? Kita gunakan bleed in dia. Window bleed. Nah, window bleed-nya ditaruh mana? Ditaruh di sini. Taruh di bagian bawahnya for window. Window itu adalah jendela kita yang tadi udah kita buat. Dot bleed. Di dalam argumen bleed itu ada 2. Image dan posisinya. Posisinya ada di mana nih? X-nya dan Y-nya. Itu koordinat ya. Ingat 0,0 itu ada di pojok kiri atas. Ya, 0,0 ada di pojok kiri atas. Karena kita ingin jadiin background, berarti kita gambarnya dari mulai pojok kiri atas ya. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau enggak nanti akan ada list hitam di belakangnya. Jadi kita paskan di 0,0-nya. Sekarang kita panggil image-nya ini. Kita taruh di sini. Kemudian posisinya. Posisinya dalam bentuk tuple. Jadi kita kasih kurung, buka kurung, tutup lagi. 0,0. Baru kita coba running lagi. Nah, ini dia. Muncullah seperti ini. Nah, kalau di sini terlihat, ini yang hitam ini adalah bagian yang tidak tertutupi oleh background. Inilah kita fungsinya si transform. Jadi kalau teman-teman di sini ada lihat transform.scale, tujuannya apa? Supaya kita bisa mentransformasikan gambar ini sesuai dengan ukurannya, baik lebar atau tingginya. Nah, kalau tadi kan kita setup 700 kali 500 ya, width-nya 700, tingginya 500, height-nya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan menggunakan transform.scale supaya ini ketutup sempurna. Oke, sekarang Mister tutup lagi. Sekarang Mister buat transform.scale-nya. Jadi ini Mister kasih kurung, kita tutup untuk dijadikan argumennya dari si transform.scale-nya. Kemudian kita tambahkan di sini transform.scale. Kita akan buat skalanya, ukurannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini argumen pertamanya adalah image load. Image load itu adalah argumen pertamanya. Argumen keduanya adalah ukurannya. Ukurannya apa? Width dan height. Lebar dan tinggi. Sama kayak kalau kita menentukan set mode-nya. Jadi tinggal di copy aja ini. Di copy. Kemudian taruh di sini. Tep. Kita tutup dulu. Nah, kelihatan ya. Jadi ada 700, 500. Nah, Mister geser. Ini transform scale-nya, kemudian ukurannya sekian. Yang mau ditransform apa? Image ini. Nah, sekarang kita coba running. Harusnya gambar kosong yang sebelah kanan itu udah hilang. Nah, karena udah disesuaikan. Udah nggak ada lagi ya gambar kosong sebelah kanan kirinya. Udah full, mentok. Ini gambar latar belakangnya. Udah jadi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang lah ya, Mas Yan ya. Hanya kita membuat instance object image. Awalnya dengan image load, ternyata pada saat kita running, kita tempelkan di dalam aplikasi kita, dia kekecilan. Kita gedein pakai transform.scale. Di mana transform.scale itu punya 2 argumen. Yang pertama adalah gambarnya. Yang kedua adalah si ukurannya mau dijadiin berapa. Nah, supaya biar full, maka ya samain aja dengan kondisi window kita kan, 700 kali 500.
Udah jadi. Jangan lupa di bleed. Ngebleednya itu dengan menggunakan objek window, bukan objek image ya. Hati-hati, image itu hanya instance untuk dijadikan argumennya si window. Yang nanti akan dijadikan sebagai ini ya, isian dari argumennya. Kemudian baru di sebelah kanannya itu adalah koordinatnya. Itu bleed. Sampai sini? Aman? Clear? Jadi bentuknya seperti ini nih sekarang. Coba, Mister mau lihat. Teman-teman gimana? Coba di share screen. Sudah muncul? Sudah muncul semuanya? Abel, Ayla, Danish, Juno, Hisham. Yang sudah muncul coba di resen. Yang sudah muncul sama seperti punya Mister seperti ini. Nah, kayak gini. Oke, Abel udah muncul. Ayla, Danish, Juno, Hisham, gimana muncul? Saya belum bisa, Mister. Ya, kenapa yo? Ya, coba cek dia, cek bareng-bareng. Coba ini digedein dulu deh. Apanya ini? Display. Display. Ya, betul. Itu kenapa display lagi, Hisham? Display. Ya. Saya bisa tapi langsung. Langsungnya gimana? Cepat. Ya, seperti cuma sebentar saja. Oh, Cuma klik tuh. karena punyanya Dennis, inisiasi image-nya itu ada di bawah while run. Jadi dia itu nggak kedetek image-nya. Itu kan kalau di bagian bawah tuh terlihat errornya. Argument one must be pygame surface, not module. Jadi dipikirnya modul. Jadi baris ke-18 ditaruh di atasnya while loop. Jangan di bawahnya while loop. Di atasnya. Nah, boleh. Baris ke-6 boleh. Jadi tidak boleh setup di awal itu di bawahnya while loop ya teman-teman ya. Kalau di bawahnya while loop dia nggak akan kedeteksi apapun. Bisa. Sudah bisa ya? Oke, nice. Yang Juno, Ayla gimana Ayla? Juno sudah juga ya. Ini basicnya ya. Basicnya teman-teman udah clear di sini, tinggal jalan nih kita. Istilahnya tinggal lari gampang nih. Daman semuanya? Ayla? Halo Ayla? Apakah masih bersama Mister? Juno Oh, gimana? Mister banget. Codingannya nggak? Oh, lihat codingannya. Oh, jadi Mister pakai entire screen ya, jadi ketutup. Ini codingannya. Kita masih belum menggunakan kelas seperti yang di sebelah sini ya. Kita masih coba yang sederhana dulu. Kalau sederhana teman-teman udah clear, nah mengganti ke kelasnya gampang. Tinggal di sat aja. Sudah oke? Clear semuanya? Aman ya? Hisham gimana? Masih gitu, Mister. Masih ngebling. Iya. Oke, coba tampilannya hitam. Punya Juno juga hitam. Oke, wait, Hisham dulu. Hisham gimana Hisham? Mister coba cek ya. Window bleed itu window bit. Window bleed. Oke, hati-hati, jangan sampai tipu. Oke, A-type quit event.get miss caption transform image load-nya udah oke. Coba di running lagi. Kalau dari terminalnya udah nge-freeze nih. Bukan nge-freeze, apa itu namanya? Hello from Pygame-nya nggak ada error lagi. Apakah sudah muncul? Udah, Mister. Sudah ya? Oke. Iya. Oke, terima kasih. Sekarang oke sama-sama punya Juno. Yang Juno gimana Juno? Hati-hati, window bleed untuk menampilkan, bukan window bit. Kemudian pastikan image-nya ditransform ke atas. Oke. Ditaruh di atasnya while loop. Nah, window bleed-nya itu masuk satu tab ke dalam ya Juno, di dalam body code-nya si while.
baik itu window bleed dan display update. Jangan ditaruh di mepet ke kiri. Nah, itu juga perlu satu tab lagi tuh yang window display update-nya. Enggak, window-nya udah bener. Maksudnya display update-nya aja, no. Display update-nya. Iya, coba di running lagi. Tadi hitam karena kita cuman menampilkan window-nya aja, belum ada bleed-nya si image. Kan coba di running. Harusnya sih udah muncul ya, kalau dari code-nya sih udah oke. Ayo, di running. Klik. Iya, pencet yang tombol hijau. Oh, udah muncul? Udah muncul belum? Kalau di sini sih udah nggak ada error di terminalnya. Tinggal tampilannya apakah sudah sesuai apa belum? Sudah pencet. Sudah pencet. Sudah aman maksudnya? Sudah oke ya? Sudah muncul gambarnya? Oke, baru keluar. Oke, mantap. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Ini dasar-dasarnya terkait dengan bagaimana memunculkan gambar, background, kemudian kita ngeloop gamenya. Nah, sekarang lanjut ke bagian step berikutnya. Mana tadi? Sini. Buat loop sudah, sekarang buat kelas. Nah, ini nih. Ini yang tadi Mister bilang. Kalau teman-teman udah clear di bagian pengertian code-nya, paham mengenai apa yang harus dilakukan, sebenarnya kelas ini hanya membuat si image-nya ini dibuat dalam bentuk kelas gitu aja. Tapi perintahnya mirip, nggak ada yang berubah. Perintahnya mirip, fungsinya ya, fungsinya mirip. Cuma nanti ke bagian aksesnya aja yang sedikit berbeda. Kalau ini tadi kan langsung akses instance. Nah, kalau nanti akses kelas dulu, dimasukkan ke dalam property, property itu yang dipakai ke dalam window bleed-nya. Nah, rencananya ini nanti ya kelasnya, itu nanti akan kita buat yang pertama propertinya image, kemudian ada metode yang nantinya akan kita pakai untuk menampilkan si image-nya yang ini. Jadi ada dua metode. Yang pertama ini adalah metode yang untuk konstruktor, berarti kita ngomongin properti. Kalau yang ini adalah metode untuk menampilkan gambarnya. Berarti kita ngomong metode biasa nih di dalam kelas. Oke, konsepnya seperti itu. Ada yang bingung nggak konsepnya? Jadi ada dua metode nih. Yang pertama metode untuk konstruktor, kita nyebutnya konstruktor langsung, nggak pakai metode. Tapi yang satunya lagi kita buat fungsi yang ada di dalam kelas sebagai metode. Ada dua hal nanti yang akan kita buat. Nah, sekarang kita back to PowerPoint-nya. Kelewatan. Belum di slideshow. Oke, ini tadi udah selesai ya. Kita udah display update. Nah, sekarang seperti ini yang tadi Mister sampaikan. Kita ada dua metode, konstruktor dan memang metodenya untuk menampilkan. Nanti kita akan buat dev-nya ini jadi draw aja ya. Kalau reset nanti pengertiannya takutnya ntar teman-teman memahami ini ngeriset sesuatu. Enggak, ini aja mau menggambar. Jadi fungsinya seperti ini, lihat di bagian self image-nya. Kita gunakan transform, scale, image, load dan sebagainya, sama kan seperti yang tadi pada saat kita menginisiasi instance-nya. Abaikan dulu yang baris kedua, 3 dan 4. Nanti ini kita pakai, nanti. Abaikan dulu. Biar teman-teman kebayang nanti bagaimana perpindahannya. Oke. Nah, game sprite ini kita pakai kelas yang ada di modul sprite, kelas sprite. Jadi kini kita pakai ini sebagai kelas apa? Kelas parent kita. Jadi game sprite ini turunan dari sprite.sprite. Jadi turunan dari kelas sprite.sprite. Sebenarnya nama kelasnya sprite, tapi dia ada di dalam modul sprite. Tulisannya sama lagi ya. Beda berbesar huruf kecil doang. Oke, clear ya? Jadi ini game sprite nanti akan menjadi turunan dari kelas parent. Dan kelas parent ini nanti kita akan initiate seluruh properti dan konstruktornya. Oke, setelah itu kita coba ya. Kita kembali ke bagian code kita. Oke, nah di sini. Kita kasih jarak di sini. Nah, kita buat kelas. Kelasnya apa tadi dimintanya? Ini game sprite ya. Kita copy game sprite dari
mau kelas parentnya sprite, di mana kelas sprite itu sprite nah ada di dalam modul sprite tapi huruf kecil nih ya. Kemudian di dalamnya kita buat konstruktor. Nah konstruktornya itu apa? Konstruktornya ya ini yang pertama ini aja. Kemudian nanti metode selanjutnya untuk draw-nya kita buat yang ini. Oke, jadi nanti kita akan buat pengertian kelasnya atau kata-kata metodenya itu biar kebayang kita buat sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Ya, sekarang kita buat konstruktornya dulu, dev init, selalu ya underscore-nya 2 kali. Kita buat self, kemudian nanti kita lakukan setup parameternya setelah kita tahu properti yang dibutuhkan apa. Kemudian kita buat dulu untuk turunan dari kelas parentnya. Super titik underscore 2 kali init. Kurung buka kurung tutup. Ini sudah akan mendapatkan seluruh fungsi, properti, metode semuanya dari sprite.sprite-nya. Yang kedua, baris kedua kita ingin mendapatkan properti ini. Nah, ini kita tinggal copy aja. Copy. Kemudian kita taruh sini. Set. Kalau ini ingin jadi properti, berarti kita tambahkan self.image. Nah, ini kita komen dulu. Jangan dihapus dulu. Biar teman-teman tahu apa aja yang dipindah ke atas, mana aja yang jadi properti, mana aja yang jadi metode. Setelah ini udah selesai, ingat di dalam init itu nanti bisa kita define suatu parameter yang nanti akan mengisi propertinya. Kalau kita lihat di sini, nah ini background.jpg ini kan sebenarnya path ya. Tadi kan namanya path. Nah, kita bisa ganti nih. Path. Kemudian di sini baru parameternya kita tentukan. Path. Oke. Yang pertama path-nya. Kemudian yang kedua apa? Ini width dan height-nya. Ini tadi kan width. Ini height. Nah, sekarang berarti kalau kita butuh variabel lokal ini, maka kita butuh juga parameter untuk mendapatkan variabel tersebut sebagai variabel lokalnya. Path, width, height. Udah terisi semua nih. Path, width, height. Gunanya apa? Pada saat nanti kita akan melakukan inisiasi objek dari blueprint kelas game sprite. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan. Aksesnya yang sedikit berbeda, tapi fungsinya sama yang kita pakai ini. Cuman kita buat fleksibel nih, bisa kita buat untuk yang lain-lain nanti. Ini kan sebagai blueprint kan konsepnya ya. Kelas itu sebagai blueprint, nanti akan menjadi objek dari suatu variabel apapun. Oke, setelah itu selanjutnya kita buat yang kedua, yang ini nih belum kita masukin ke dalam kelas. Nah, kita copy. Kita buat misalnya metodenya namanya draw, ya kan? Lebih enak kan? Jadi kalau reset agak nggak nyambung. Maksudnya yang di reset apa? Nggak ada yang di reset. Oke, kita draw. Kita ngedraw apa? Image yang udah kita initiate di sini. Kita copy, kita kopas di sini. Rumusnya sama, fungsinya sama, window bleed. Nah, ini image ini, lihat image ini kan dia nge-refer ke sini. Oke? Nah, sekarang lihat di sini. Image ini harusnya nge-refernya juga ke sini. Ingat, properti cara aksesnya bukan langsung kita panggil image, tapi kita gunakan operator self di depannya. Kita tambahkan aja self.image. Nah, ini adalah XY. Nah, ini yang menjadi tambahan di dalam properti kita selain self image. Kenapa? Karena kita butuh XY juga nih. Nah, kita tambahkan di sini dulu. Self.x sama dengan nilai X tertentu. Kemudian self.y pakai spasi sama dengan Y. Nah, ini kita tambahkan di sini jadi sebagai parameter akhirnya. X, Y. Nah, selanjutnya kita akses aja di sini self-nya. Self.x. Yang ini self.y. Set. Jadi semuanya nanti XY-nya 0,0 ini nanti akan muncul juga di sini. Nah, sekarang ini Mister komen karena ini udah selesai nih. Kita masukkan ke sini. Dan seluruh variabel lokalnya kita buat jadi properti. Propertinya ada di define di bagian konstruktor. Nah, setelah ini selesai, baru di awal sini, yang awalnya kita gunakan langsung variabel image, sekarang kita gunakan objek. Misalnya player, background
background. Sama dengan kita langsung inisiasi si game sprite-nya. Game sprite parameternya apa? Yang kita butuhkan di sini. Seluruh ini. Tercopy dulu supaya kebayang. Berarti kita perlu isi apa? Path. Path itu yang mana? Yang ini. Background.jpg. Copy, taruh sini. Width, lebar dan tinggi. Ini kan 700 sama 500. Copy. 700 dulu deh, 700 copy taruh sini, 500 copy taruh sini. Kemudian apa lagi? Posisi kita dapatkan ini kan 0,0, ya kan? Berarti ini 0,0. Inisiasi untuk di bagian kelas atau objek background udah kelar. Sekarang kita tinggal membuat si kelas ini menggambarkan sesuai dengan apa yang kita initiate. Ingat, ini udah dapat properti self image ya, langsung ini. Jadi saat kita menginisiasi game sprite ke dalam background, ke dalam objek background, kita udah langsung dapatkan 3 properti ini. Image, X, dan Y. Dan lihat di sini semuanya udah di refer ke self image-nya masing-masing, self X-nya masing-masing, dan self Y-nya juga. Nggak ada lagi variabel lokal selain properti. Jadi ini ada properti aja. Berarti tinggal kita draw aja. Yang awalnya perintahnya window.bleed jadinya seperti ini. Background.draw. Jangan lupa ketika kita mengakses metode itu ada kurung buka kurung tutupnya. Kalau ini di running, hasilnya akan sama seperti yang di awal. Sama kan? Kalau sama berarti udah benar. Cara teman-teman mengkonversi dari suatu code biasa menjadi suatu bentuk kelas. Silakan. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi kita merubah ini, image ini. Enggak ya, aman? Yang lainnya? Kita berarti ini udah sampai ke tugas berapa nih? Tugasnya kelas udah. Oh, tinggal ini ya, dinding buat kelas pemain. Oh, tadi kelas background ya. Nanti kelas pemain buat sprite dari karakter utama, program gerakan karakter. Oke. Tinggal 4 lagi. Nah, buat dindingin nanti kita gunakan yang ini ya. Barrier V, barrier H. Terserah nanti teman-teman mau pakai V semua juga boleh, H semua juga boleh. Pokoknya ada 3 dinding. Oke, sudah aman semuanya? Aman ya? Coba Mister cek dulu. Nah, ini kembali ke bagian PowerPoint-nya. Mister kita coba cek bersama apakah ada yang terlewat. Nah, ini tadi kalau ini wall.png contohnya di dalam PowerPoint. Tapi bebas ya teman-teman ya untuk di bagian ininya, bagian apa itu namanya? Asetnya. Oke, nah sekarang ini ada object player. Object playernya seperti ini. Nanti kita akan coba buat object playernya. Nah, kalau udah nggak ada yang pertanyakan lagi, ini ada beberapa hal terkait dengan yang sudah kita kerjakan. Sekarang coba tambahkan satu player. Playernya kita gunakan yang astronot. Posisinya terserah dimanapun. Silakan initiate, kemudian silakan gambarkan di sini. Jadi nanti kalau ini di running, nanti akan ada objek astronot di sini. Entah dimanapun, di pojok kiri atas, terserah di mana teman-teman mau taruh. Silakan coba dibuat. Mister kasih waktu 3 menit ya. Cukup. Karena kita udah ada contohnya cara initiate objeknya. Kemudian bagaimana cara ngegambarnya. Namanya object player. Kita belum buat kelas baru, masih menggunakan game sprite kelasnya. Nah, setelah ini kita akan coba buat dia kelas baru nanti. Kalau udah bisa menggambarin. 821 Mister mau coba cek. Bentar. Ya, mulai lagi. Hilang lagi kursornya. Oh, Mister tadi buat apa? Gambar, Buat gambar. lagi satu yang harus ditampilkan itu yang astronot. Kalau tadi kan kita nampilin background nih. Nah, sekarang buat lagi satu objek namanya player. Dia petnya untuk yang gambar astronot.
Boleh astronot, boleh bulan, boleh bintang, terserah deh, pilih teman-teman yang mana. Di situ kan ada beberapa gambar ya yang udah Mister siapkan. Teman-teman bisa pakai yang manapun. Mister stop share dulu. Ini Mister hilang lagi gambarnya. Mouse-nya stop share. Ya, ya. Nah, udah muncul lagi. Ya. Oke, 821. Coba bisa lihat Juno. Tambahkan satu gambar lagi. Mister mau coba cek lihat code-nya, mana code-nya. Itu kan masih background ya, tambahkan satu lagi player sekarang. Astronotnya boleh di mana saja kan? Boleh di mana saja posisinya. Yang penting muncul. Udah punya Dennis udah muncul? Sama belum running. Oke, Mister coba ya lihat ya nanti ya kalau udah running. Kalau udah muncul Abel, Ayla, Isyam. Oke, ini sekarang kenapa lagi? Mana coba? Kita lihat. Aduh ketutup ini tulisannya. Oke. Ini ada masalah yang sama lagi. Jika saya run langsung tutup. Oke. Ini ada tulisan init takes one positional argument but six were given. Coba ke atas kelasnya. Bagian kelasnya si Game Sprite. Scroll ke atas dulu punyanya Danish. Udah. Kok nge-freeze ya? Bentar, Mister nge-freeze nih punyanya Danish. Kenapa ini? Bentar, coba Dennis di share screen ulang. Punya Mister sepertinya lagi error nih. Di stop dulu share screen-nya, kemudian share screen lagi. Oke. Ya, sembari menunggu punya Dennis share screen. Oke, Juno lagi OTW. Lagi punya mana Dennis? Oh ini dia. Coba scroll ke atas. Oke, save. Nah, self-nya itu perlu ditambah parameter, Dennis. Itu kan Dennis masih self doang nih. Padahal isinya apa tadi? Ada pet, ada width, ada height, ada x, ada y. Nah, itu udah muncul sebenarnya, cuman belum ditarik ke dalam parameternya. Itu variabelnya udah muncul, cuman ditaruh di bagian parameternya. Parameternya bukan di, itu properti namanya, Dennis. Parameternya itu yang di sampingnya self. Def underscore init underscore. Nah, di dalam self-nya ya, di dalam self-nya. Nah, diketiknya di situ. Itu namanya parameter. Apapun yang kita ketikkan di sampingnya self itu adalah parameter. Harus urut ya, sesuai dengan urutannya Dennis. Jangan sampai ngacak. Kalau ngacak nanti ikutnya juga ngacak tuh game sprite-nya. Kalau yang di baris 18 Dennis menentukan background.jpg dulu, berarti adalah pet dulu yang ditulis. Jangan langsung width. Nanti background.jpg-nya jadi width nanti. Jadi dia ini apa? One on one. Background sama pet. 700 sama width. 500 sama height. 0 itu x, 0 yang kedua itu adalah y. Jadi urut untuk di baris kelimanya ya Dennis. Kalau enggak nanti dia nggak akan bisa running. Tetap error. Harus tambahin extendnya juga atau cuma width dan height di self-nya? Di pet-nya juga ditambahin. Di setelah self ada pet. Setelah self ada pet sebelum width. Pet? Oh, pet ya, pas. Ketemu ya? Pet. Ya, pas. Nah, pet.
Kemudian apalagi? Satu X dan Y. Ya, betul. X dan Y. Dan gak usah tambahin di draw juga kan? Enggak usah. Karena kita Nggak harus. hanya akan Oke. menentukan yang bagian konstruktor saja. Coba di running lagi. Oke. Astronautnya mana? Udah muncul belum? Mister nggak kelihatan soalnya. Nah, Nah, itu belum digambar oke. astronotnya. Astronotnya belum digambar. Yang itu kenapa kok nggak muncul? Karena belum digambar. Gimana cara gambar astronotnya? Sama kayak gambar background. Astronaut dot draw. Ya, betul. Jadi kita gunakan metode draw ya, teman-teman, untuk memunculkan si astronotnya. Oke, gimana, aman? Kalau astronotnya kebesaran atau kekecilan, gunakan width dan height ya untuk mengganti itu, untuk menyesuaikan. Jangan ganti X dan Y-nya. X dan Y itu hanya posisi. Tapi kalau besar kecilnya astronot itu di width dan height-nya. Width, apa ya bacanya benar Pak? Width atau width dan height. Oke, yang Juno gimana? Oke, ini harusnya udah muncul. Ada apa itu? Oh, ini initnya. Coba cek di initnya Juno. Initnya itu butuh ada background with height X Y. Itu kurang X sama Y bagian terakhirnya. Mister, Yap, gimana Denis? saya gak bisa run. Nggak bisa apa? Gak bisa run. Sebanyak saya pencet tombol hijau segitiga, Oh, bentar. gak bisa. Itu mencetnya berkali-kali. Di ini aja, di close ininya, apa itu namanya? Bukan di close. Terminalnya ada gambar sampah itu dimatiin dulu semuanya. Oh, Diklik semuanya. Jadi dia biar hilang dulu. Waduh, nggak bisa ya, udah ngehang. Oh, bisa. Coba udah. sekarang lagi diklik lagi. Oke. Sekali aja ya, Udah. Denis. Soalnya dia akan ngelup nanti kalau berkali-kali. Udah muncul belum? Ini belum muncul ini. Harusnya. Ini di terminalnya balik ke environment-nya. Coba diklik lagi. Belum muncul Sudah. kan? Oh, sudah ya? Saya tutupin lagi. Oh. Mister bikin masih error. Udah muncul astronotnya juga? Udah oke ya muncul astronotnya ya? Udah. Oke, mantap. Nah, sekarang Mister akan coba demonstrasikan tadi ya yang astronot. Bisa kita lanjutkan. Ini Mister copy aja deh biar cepat. Set. Ganti astronot. Mister pakai astronot PNG. Oke, ini 80 sama 80 misalnya. 100. Kemudian Mister gambar di sini astronot draw. Mister kita running. Harusnya kanan muncul astronot. Nah, ini astronotnya Mister di sini ya, di sebelah kiri. Terserah teman-teman mau tahu di mana boleh nanti. Oke, udah muncul astronotnya. Sekarang kita lanjut ke bagian tutup dulu. Buat dinding, buat kelas pemain. Nah, nanti buat kelas pemain ini untuk kelas turunan lagi ya, nggak lagi kelas dari game sprite. Ya, sekarang kita buat dinding dulu, sama konsepnya seperti yang ada di astronot. Berarti kita buat inisiasi lagi. Misalnya ini wall. Nah, Mister mau pakai yang ada di sini aja supaya kita gampang. Konsepnya sama, menginisiasi dari awal. Misalnya ini Mister pakai wallnya mana? Barriernya. Nah, ini dia. Oke, Mister mau buat 2 aja. Teman-teman nanti kalau mau nambah silahkan. Barrier H yang ada di sini ya, Mister ya, ambilnya ya. Barrier H, barrier V. Padnya sama, kemudian masih dengan menggunakan barrier H dan V. Kemudian ini adalah posisi dan width-nya yang Mister atur. 270, 20, 400 dan sebagainya.
Nah, sekarang ini kalau kita running, ketika kita udah gambarkan di sini barrier h.image draw, kemudian satunya lagi adalah yang v, nanti munculnya kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi nanti ini ada batasnya. Nanti ini harus melewati si barriernya ini. Nanti posisi terakhirnya si finish ada di sebelah pojok kiri bawah. Posisi awalnya si player ada di pojok kanan bawah. Untuk posisinya si wallnya atau si barriernya teman-teman boleh modifikasi. Nggak harus sama seperti punya Mister. Nggak ada masalah. Ini Mister mencontohkan, kita tadi udah mencoba untuk membuat astronot, konsepnya barrier juga sama seperti astronot, kita gunakan game sprite aja. Nah, sekarang kita coba langsung lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu yang bagian kelas pemain. Nah, ini nih agak sedikit tricky, tapi sebenarnya kalau teman-teman udah pegang konsep awalnya itu udah aman. Buat kelas pemainnya itu yang kita butuhkan adalah inheritance dari game sprite. Kelas player. Nah, kita buat inheritance dari game sprite supaya nanti kita bisa mendapatkan seluruhnya yang ada di sini. Plus kalau nanti kita butuh sesuatu, kita bisa tambahkan di kelas playernya. Jadi ini kita isi dengan inheritance-nya game sprite. Saat ini kita pas aja, kita selesaikan, nggak perlu kita tambah apa-apa. Kemudian player astronotnya ini kita ganti jadi player. Maka dia sudah akan menginheritkan seluruh metode yang ada di sini, termasuk juga draw. Lihat, Mister nggak mengganti apapun. Di sini tetap draw ya. Kemana nih? Astronaut.draw. Sekarang Mister coba running. Masih muncul kan? Sesimpel itu. Makanya Mister bilang sedikit tricky, tapi sebenarnya kalau teman-teman paham konsepnya, yang namanya inheritance itu akan selalu mewarisi seluruh hal-hal yang ada di dalam kelas parent-nya. Kelas parent-nya adalah si game sprite. Ini kan, Mister masukin ini doang. Mister langsung bisa pakai playernya. Udah, clear ya? Buat sprite dari karakter utama udah kita lakukan. Ini kan astronot, kita cuma ganti dari game sprite jadi player. Dua hal ini bisa langsung kita kerjakan dalam waktu yang singkat. Cuman kita tambahkan game sprite aja. Dalamnya kita akan butuhkan nanti pada saat kita selanjutnya mau ngapain. Nah, ini terakhir adalah membuat gerakan pada karakter utama. Mister kembali ke bagian PowerPoint-nya supaya teman-teman kebayang. Slideshow. Oke, sekarang kita udah mencoba untuk membuat pergerakannya. Nah, ini tadi kan kita udah buat karakter kelas playernya ya, yang dimana dia playernya merupakan inheritance dari game sprite. Game sprite merupakan inheritance dari si sprite.sprite. Jadi dia turunan dari turunan diturunin lagi. Boleh Mister, boleh, nggak ada masalah. Selama itu dibutuhkan, nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini konsepnya, saat kita menggerakkan ke kanan, maka harusnya koordinatnya pergi ke kanan. Kalau pergi ke kanan berarti dia harusnya positif. Karena pojok kiri atas itu adalah 0,0. Kalau ke bawah berarti dia harusnya positif juga, X-nya. Jadi berbeda dengan koordinat pada umumnya ya, koordinat matematik. Beda. 0,0 pojok kiri atas. Kalau matematik 0,0 di tengah. Oke? Itu konsepnya. Nah, sekarang kita mau buat pergerakannya. Nah, ini gambarannya. Ada X, ada Y. Kalau searah sumbu X berarti dia width-nya. Berpengaruh pada lebarnya. Kalau dia searah sumbu Y berarti berpengaruh pada tingginya. Oke, ini gambarannya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian sekarang kita mau coba seluruh properti yang termasuk terkait dengan gerakan player itu kita masukkan ke dalam kelas player. Jadi di sini kalau teman-teman lihat awalnya dari superclass sprite.sprite kita turunkan ke game sprite yang isinya itu sudah kita patok tadi image, xy, sama satu lagi adalah method draw. Itu pasti akan kita miliki semuanya. Selanjutnya kelas pemain ini nanti yang akan kita tambahkan speed atau kecepatan yang nanti akan mempengaruhi nilai X sama nilai Y-nya. Oke? Konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kita buat kelas playernya. Nah, ini kita tambahkan X speed, ada Y speed.
Nah, ini bisa kita modify, misalnya speednya sama nih, ya udah kita buat X speed semuanya, kita buat speed aja udah cukup, karena yang kita akan pakai 2. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau ada properti baru, kita tambahkan properti barunya. Dan ingat, di dalam supernya nanti kita perlu menginisiasi seluruh apa? Parameter yang ada di dalam kelas pair-nya. Nah, sekarang Mister akan back. Apakah ada yang belum dijelaskan? Oke. Back ke code-nya lagi. Oke. Jadi kita sekarang bagian program untuk gerakan karakter utama. Yang pertama kita perlu perhatikan adalah pada saat kita membuat player, ini tadi kan kita buat player ya. Nah, ini dia. Saat kita membuat player, kita harus memasukkan beberapa hal terkait dengan apa yang kita butuhkan. Utamanya adalah pergerakannya. Kita buat speed-nya sebagai properti. Sekarang kita buat dulu, kalau kita mau buat properti di dalam konstruktor, kita gunakan def init. Kemudian self pasti. Nah, di sini sebelum kita menentukan parameternya, kita buat dia mendapatkan seluruh turunan. Ini misalnya oke. Dan turunannya ini dipastikan seluruh parameternya ini kita dapatkan, karena nanti kita akan menginisiasi sesuai dengan parameternya. Taruh di sini. Setelah itu, taruh sebagai parameternya lagi di atas, plus dengan kondisi parameter yang kita butuhkan. Ups. Nah, kalau di sini kita buat speednya 1 aja misalnya. Karena speed X dan Y kita buat sama. Kemudian kita tambahkan self.speed. Di mana dia merupakan inisiasi dari parameter speed. Oke. Kalau udah selesai, sekarang kita membuat konsep pergerakannya. Konsep pergerakannya itu sama seperti pada saat kemarin kita mempelajari terkait dengan bagaimana event .get itu bekerja. Jadi event type-nya itu ada banyak. Yang barusan kita pakai adalah yang quit. Nah, untuk membuat event tombol yang dipencet itu kita bisa gunakan event key down. Jadi kita perlu tambahkan conditional statement-nya yang awalnya dia cuman if a type-nya quit menjadi key down untuk mendeteksi pergerakan atau tombol yang dipencet. Jadi ini udah selesai ya di bagian konstruktornya dulu dan propertinya. Nah, sekarang kita tambahkan dulu untuk yang bagian astronautnya, berarti kita perlu menambahkan propertinya, misalnya speed-nya itu adalah 10 misalnya. Kemudian di sini kita tambahkan elif e.type keydown. Keydown itu adalah variabel yang nantinya nilai yang nantinya akan mendeteksi keyboard mana yang ditekan. Ini kalau kita buat print misalnya, misalnya masuk misalnya. Kita running, lihat di bagian terminalnya ya, ini masih kosong. Kemudian Mister lihat di sini, Mister munculin gamenya ini. Kemudian ini Mister tekan tombol ke bawah, itu kan masuk. Mister tekan tombol enter, masuk. Semua Mister tekan itu dia akan terus mendeteksi. Pada saat ditekan ya, key down, tek masuk, tek masuk, tek masuk, tek masuk. Nah, sekarang bagaimana menentukan ini yang ditentukan yang mana dong Mister? Kalau misalnya apa itu namanya? Kita ingin kalau dia ke kanan berarti kita pilihnya tombol yang mana untuk mendeteksi tulisan atau komennya. Kita print aja yang namanya i.key. Terus kita running lagi, lihat apa yang terjadi. Nanti dia akan mendeteksi tombol apa yang ditekan. Lihat di bagian bawahnya terminalnya ya teman-teman ya. Ini sekarang Mister misalnya mau menekan tombol bawah, atas, berbeda ya kodenya, kanan, kiri. Nah, itu kode-kode untuk seluruh tombol. Nah, itu kita bisa buat seperti ini.
if IK K right, berarti tombolnya itu adalah yang 274, 2735 dan seterusnya. Nah, sekarang kita modify yang ada di sini. If I key sama dengan K underscore. Nah, ini sebenarnya udah muncul ya, teman-teman ya. Kita mau pakai apa aja nih? Semuanya sudah muncul di sini. Bahkan sampai F1, F2, F3 sampai F6 itu juga muncul. Numlock pun juga muncul. Jadi teman-teman tinggal ketik K underscore kemudian right. Nah, ini udah ada. Apa yang terjadi? Maka dia akan membuat pergerakan. Misalnya kita print kanan. Kita copy lagi. Tuh agak. Kita ganti yang ini left. Yang ini up. Yang ini down harusnya. Oke, ada. Ini kita buat bawah. Ini atas. Ini kiri. Nah, sekarang kita coba running lagi. Supaya teman-teman kebayang. Ini masih belum bergerak ya. Masih hanya tulisan aja. Komennya bahwa berhasil apa enggak kita cek. Ini Mister pencet tombol bawah ya. Bawah. Betul ya? Atas. Atas. Sekarang tombol kanan Mister pencet. Kanan. Muncul kanan juga. Komennya udah bener. Kiri. Kiri. Oke. Nah, dari sini udah kebayang ya. Jadi semua komennya udah berjalan. Tinggal kita sesuaikan dengan bergeraknya. Nah, ini baru masuk ke bagian pergerakannya. Dengan menggunakan apa? Speed. Nah, sekarang kita tentukan berarti kan, pada saat kita menggerakkan atau mencet tombol kanan, kiri, atas, bawah, berarti ada metode dong yang harus dilakukan. Logikanya gitu ya. Ada metode dong yang harus dilakukan. Metode apa? Berarti kalau kanan, anggap aja ada metode kanan. Metode kiri, bawah, atas. Metodenya siapa? Punyanya player. Jangan ditaruh di game sprite. Kalau di game sprite nanti semuanya akan muncul. Ya, jadi kita akan buat di player aja. Kita buat metodenya di sini. Def kanan self. Tadi untuk bergeraknya kita butuh yang namanya speed. Speed itu untuk menambah nilai X ataupun nilai Y-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa gunakan untuk menggerakkannya, kita bisa menggunakan si kotaknya yang kita dapatkan dari si image. Nah, untuk mendapatkan kotak, kita butuh yang namanya rect fungsinya. Dan di sini kita belum ada properti rect. Yang awalnya kita pakainya XY, sekarang kita mau ganti atau kita modify jadi rect X dan Y. Di mana rect itu merupakan kotak atau apa ya? Ya, boundary yang akan dibuat secara sistem, secara otomatis berdasarkan ukuran dari image-nya. Jadi sebelum kita masuk ke rect X dan rect Y-nya, kita tambahkan dulu properti satu lagi di bagian self game sprite-nya ya. Self.rect itu sama dengan self.image.getRect. Fungsi getRect ini adalah untuk mendapatkan boundary boundary itu ya? Batas ya, batas yang berbentuk kotak karena kita gunakan fungsi rect ya, getRect berbentuk kotak yang akan meliputi seluruh gambar yang ada di dalam aplikasi kita. Nah, setelah kita dapatkan rect-nya, baru di sini kita setup propertinya. Propertinya untuk posisi dari si kotak itu ada X dan Y. Jadi kita buat self-rect.x, satunya lagi adalah self-rect.y. Yang awalnya itu bentuk koordinat biasa, sekarang kita integrasikan dengan si kotaknya supaya nanti apa? Kita bisa gunakan kotak ini menggerakkan si gambarnya. Jadi gambar ini akan digerakkan bersamaan dengan si kotaknya. Nah, kalau udah seperti ini, jadi tadi kita modified X sama Y-nya ya, jadi rect X dan rect Y. Nah, sekarang kita buat yang kanannya, yang tadinya belok kanan itu kita tambahkan self.rect.x plus sama dengan speed. Speed. Oke. Jangan lupa ini ada properti ya, self.speed. Kita ambil speed ini, kita tambahkan nilai X-nya.
baik X atau Y, kalau dia bergerak dia kan harusnya kalau ke kanan positif ya, ke bawah dia negatif, ke bawah juga positif. Berarti kita tinggal copy aja. Sama kan ini? Kanan sama bawah. Konsepnya sama. Cuman diganti awalnya X jadi Y. Oke, nah sekarang kita buat yang atasnya. Kita copy lagi dua-duanya. Kita jadiin kiri yang punya konsep sama dengan atas. Yaitu mengurangi. Kurang, kurang. Kalau udah seperti ini, tinggal kita implementasikan metode masing-masingnya ini ke bagian code yang tadi udah kita coba di sini. Jadi awalnya print kanan kita buat jadi astronaut dot kanan, kemudian di sini mana tadi? Ini astronaut dot kiri, astronaut dot atas, betul? Oke. Astronaut dot bawah. Baru buka kurung tutupnya jangan lupa. Nah ini ya, atas, kanan, kiri, bawah ya. Mister panggil di sini. Kita sesuaikan. Nah sekarang kita coba running. Oops. Has no attribute X. Self X. Oh iya. Ini masih bentuk self X ya. Tadi kan kita udah gunakan rect X dan rect Y ya. Jadi kita buat ini jadi self rect X dan self rect Y. Nah, oke. Sekarang kita running lagi. Nah ini lihat nih. Si astronotnya dari sebelah sini. Sekarang Mister pencet tombol kanan. Nah, dia bergerak ya. Sesuai dengan komennya ya. Kanan, kanan, kanan. Atas, 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 atas. Kiri, 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 kiri. Bawah, 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 bawah. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, tapi ini masih tembus ya teman-teman ya. Lihat. Tring. Masih tembus. Jadi belum bisa kayak tadi di contohnya. Dia nyangkut. Nggak bisa karena dia masih tembus. Belum kita program supaya dia jadi nyangkut. Tarat. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sudah terbayang semuanya? Jadi kita cuma memodifikasi bagian X-nya dan Y-nya yang awalnya kita gunakan X-nya itu murni dalam bentuk koordinat. Sekarang kita tanamkan di dalam bentuk rectangle yang sudah menjadi boundary dari si image-nya. Jadi ini sebenarnya ada kotak nih, ada kotak di antara ini ada kotak-kotaknya. Ada kotak yang meliputi si gambar astronotnya. Bentuknya kotak. Kotak, betul-betul kotak. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Sampai sini, ini udah bisa bergerak nih. Kanan, kiri, atas, bawah. Kalau kita kembali ke tugas kita, itu sudah selesai ya di bagian program pergerakan karakter utama. Nah, jadi ini sama ya. Nanti kita akan sudah buat bergerak. Nah, ini adalah asumsinya, simulasinya kok asumsinya. Koordinat 10, kecepatan 10 dan sebagainya. Nanti dia akan bergerak terus. Yang kita gunakan, kalau ini ada dua speed yang berbeda, X, Y. Kalau mau dibuat dua speed yang berbeda, silakan nggak apa-apa. Kalau X minus 10, kalau Y jadi 7 aja, boleh, nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus define sendiri-sendiri. Nggak bisa. Nggak teman-teman define. Atau kalau enggak, teman-teman buat modified di dalam code-nya. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini misalnya. Jadi pada saat teman-teman kalau kita ngomong X dan Y apa? Ya, X dan Y. Berarti kan kita kalau ngomong Y itu atas bawah ya, vertikal. Ini teman-teman bisa tambahkan misalnya. Plus 1. Jadi bentuknya seperti ini. Gampangnya itu bentuknya kayak gini. Sama dengan self dot rect plus self speed plus 3 makin cepat misalnya. Atau dikurangi 2. Jadinya 2 kali 2. Jadi 8. Awalnya self speednya 10 jadi 8. Bisa juga kayak gini. Jadi speednya cuma 1 sebenarnya, tapi ketika teman-teman berada di metode Y, yang ini Y, itu teman-teman buat seperti ini. Self rect.speed dan sebagainya. Ini rect.y ya, .y. Atau teman-teman juga bisa kalau bentuk singkatnya itu seperti ini.
plus sama dengan self speed minus 2. Ini juga bisa. Bentuk singkatnya seperti ini. Jadi ini operator singkatnya plus sama dengan itu kayak gini. Ini juga sama plus. Misalnya kita running ini. Mister udah running ya. Tutup dulu. Kita running. Nah ini 10 ya. Nah sekarang dia agak lambat. Atas bawahnya agak lambat. Nggak terlalu kelihatan. Dibuat minusnya 5 deh. 5. Satunya 10 pixel, satunya 5 pixel ya. Pergerakannya tiap dipencet. Jadi harusnya dia nanti akan terlihat lompatannya nggak terlalu jauh pergerakan jalannya. Ini yang kanan, ini yang bawah tuh kan. Jadi agak tik smooth gitu ya. Kalau ini kan agak lompat-lompat. Jadi terlihat kan. Itu bisa teman-teman buat seperti ini atau langsung di define speed X, speed Y itu juga boleh. Tergantung kebutuhan dari teman-teman. Oke. Udah jam 8.51. Oke, mohon maaf nih terlambat lagi untuk selesainya. Sekarang kita coba cek dulu di sini. Pergerakan pemain juga udah, E-type-nya juga oke, udah. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan, ada beberapa jenis type, ada quit, ada key up, key down, kemudian ada mouse button down yang kemarin kita contohkan di fast clicker, itu mouse button down. Ada mouse button up. Teman-teman bisa pelajari di sini dokumentasi resminya. Banyak tombol-tombol yang teman-teman bisa explore. Nah, ini yang tadi teman-teman cukup ketika underscore sebenarnya udah muncul tuh auto complete-nya. Bisa apapun teman-teman pakai. Oke. Nah, ini udah ya. Tadi sama. Oke, ini bagian alurnya saja. Pergerakan tokoh utama. Yes. Oke. Oke, clear sampai sini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nanti kodenya akan Mister bagi. Ya, gimana? Silakan. Tadi ada yang... Tidak. Oh, tidak. Oke, sip. Oke, kalau nggak ada, Mister sedikit. Yang lainnya gimana? Juno, Hisham. Mister coba ini dulu. Ganti share screen-nya ke yang labirin. Siapa tahu ada yang ketinggalan code-nya, mau mengejar code-nya di sini. Tadi Mister menambahkan di playernya ini ya. Playernya ini di bagian metodenya. Kemudian ada barrier H image, V image-nya. Teman-teman bisa pakai yang ada di sini atau teman-teman mau atur lagi tempatnya boleh. Sama di bagian keydown-nya. Nah, itu aja. Nanti Mister akan bagi lagi ininya ke bagian ke grup. Ya, ini Mister balikin dulu seperti semula ya. Kita asumsikan sama semuanya. Speednya 10 semua. Oke. Mister kembali wrap up. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Jadi kita pada malam hari ini udah belajar terkait dengan pembelajaran untuk membuat game apa nih? Maze game ya, game labirin. Di mana kita udah mencoba untuk mempraktekkan pengetahuan kita yang sebelumnya, yaitu menggambarkan suatu sprite dengan menggunakan load image. Kemudian kita bisa mentransformasi image-nya kalau kita ternyata butuh yang kurang besar atau kurang kecil dan sebagainya. Nah, setelah itu kita juga sudah mencoba untuk menggunakan rectangle sebagai posisi, di mana posisi ini nanti kita akan bisa update dengan menggunakan suatu nilai variabel tertentu. Nah, variabel ini dalam kelas itu kita sebut dengan nama property biasanya. Kalau kita menggunakan property di dalam kelas, berarti kita akan setup sebagai parameter di dalam konstruktor. Hati-hati ya. Jadi properti itu selalu ada di dalam konstruktor, di mana kalau kita ingin dinamis, maka kita perlu yang namanya parameter yang ada di define di dalam konstruktor kita di bagian def underscore 2 kali init underscore 2 kali. Kemudian kita juga udah mencoba untuk membuat inheritance dari sprite sebagai kelas utamanya. Kemudian kita inheritance ke game sprite. Kemudian game sprite-nya lagi kita inheritance lagi ke player. Jadi semuanya kita buat kelas turunan. Dan untuk mendapatkan seluruh karakteristik kelas pair-nya kita gunakan super dot underscore init underscore. Jangan lupa ya, underscore-nya selalu 2 kali. Mau dia tuh super, mau dia itu yang memang bawaan dari konstruktor si turunannya. Kemudian apa lagi? Oh ya, untuk merubah posisi kita bisa memodifikasi
posisi dari si kotak atau rack-nya yang udah kita tambahkan di dalam game sprite kita, sehingga nanti pada saat diupdate lagi pada method draw, di bleed lagi, dia akan menjadi posisi yang berbeda di posisi awalnya. Kalau kita setup di sini selalu bergerak 10 pixel ke kanan, kiri, atas, bawah. Kalau teman-teman mau berubah juga boleh, silakan. Oke, mungkin itu yang bisa Mister sampaikan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti kita akan teruskan lagi untuk fungsi-fungsi berikutnya di pertemuan kita yang ke depan, minggu depan. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mister tutup? Abel, Dennis? Tidak. Gak ada ya? Ayla udah? Oke, Ayla udah off dulu. Oke, kalau nggak ada, Mister tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman udah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama di pertemuan kita di modul 6 lesson 2 mengenai pembuatan game labirin. Kita akan ada 2 pertemuan lagi untuk menyelesaikan game labirin ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh langsung bertanya ke Mister melalui WA pribadi ataupun pakai WA group juga boleh. Sertakan screenshot kalau misalnya kita mau diskusi mengenai code dan sesuatu yang error terjadi di teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, goodbye. See you next week. Terima kasih Bye-bye. Mister. Oke, sama-sama Isyam, Sama. Denish, Juno, dan Abel.